Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat merayakan Jumat pertama pada hari Jumat 2 Juli 2021. Saya Romagus CSR mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan hari ini Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkannya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita renung-renungkan kapan seseorang mengalami sukacita dan kegembiraan yang sejati. Ada saat saudari-saudara ketika seseorang diterima apa adanya dengan segala kelemahan, dengan segala kerapuhan manusiawi, dengan segala dosa dan kekurangannya. Ketika seseorang tidak diperhitungkan kesalahannya, masa lalunya yang barangkali kelam. Ketika seseorang dikunjungi oleh orang-orang yang disegani atau oleh orang-orang yang katakanlah orang-orang besar, itulah saat-saat ketika relasi hubungan dengan orang-orang lain dipulihkan kembali. Orang tidak lagi takut menjadi dirinya sendiri, menjadi apa adanya, sehingga akan bergembira dan selanjutnya tentu berbagi kepada sesama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, berbahagia dan bergembiralah para pendosa. Kalau kita berangkat dari Injil Tuhan hari ini, karena Tuhan sedang datang menjumpai Anda. Tuhan mendatangi dan menjumpai Anda. Yesus bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa karena memang itu tujuan kedatangannya ke dunia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kalau semua baik-baik saja, Yesus tidak perlu datang. Tentu Yesus juga mau bergaul dengan orang-orang Farisi, para ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Hanya sayangnya mereka itu tidak mau bergaul dengan Yesus. Mereka tidak bisa menerima Yesus. Kita tahu alasannya. Dalam karya-karyanya, Yesus banyak melawan tradisi, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh agama ini yang seringkali menekan, memanipulasi orang-orang kecil. Dalam banyak pengalaman dan kesempatan, Yesus mencela cara hidup, praktek rohani mereka. Karena itu mereka tidak bisa menerima atau bergaul dengan Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus, saudari-saudara, itu memberi kegembiraan sejati.
memberi kegembiraan sejati. Orang-orang berdosa dan para pungut cukai merasa dimengerti, merasa diterima, merasa diakui, dimanusiawikan. Martabat mereka dipulihkan oleh Yesus. Dengan pengakuan bahwa mereka berharga, mereka pun lalu berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kegembiraan sejati itu dimulai dari perjalanan mengakui kelemahan-kelemahan dan dosa, kerapuhan-kerapuhan. Pengakuan itu membuat manusia lalu menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan Sang Penyembuh sejati. Kita tidak dapat menyombongkan diri. Kita tidak dapat tinggi hati kalau menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dengan segala kelemahan, dengan segala ketidaksempurnaan, dengan segala kerapuhan kita. Tuhan sendiri akan datang menyapa, datang menjamah, datang ingin bergaul dengan kita dalam segala kelemahan-kelemahan dan menyembuhkan kelemahan-kelemahan kita. Pada saat itu saudara-saudari kegembiraan akan mengalir dan pada akhirnya mengalirkan rahmat kepada sesama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita perlu belajar dari hati Yesus yang penuh belas kasih. Hari ini Jumat pertama. Jumat pertama itu dipersembahkan untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang berbelas kasih, hati yang peduli, hati yang mau menerima kembali orang berdosa, hati yang mau berkorban. Sehingga sebaliknya dalam hati kita tidak perlu ada perasaan iri seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat yang merasa dirinya lebih baik dari banyak orang lain. Kalau kita mau jujur, apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan? Tidak ada, saudari-saudara. Apa yang mau kita bangga-banggakan? Karena itulah saudari-saudara, dalam hidup ini mestinya kita memiliki hati yang penuh belas kasih seperti Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Kita ingat tadi teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di bagian akhir dari Injil. Dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Itu mengapa Yesus bergaul dengan orang berdosa. Jadi menjadi dasar dari tindakannya makan bersama dengan orang berdosa. Dan selanjutnya ini yang penting. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan bukan persembahan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, aku menginginkan belas kasihan. Yesus mau dalam hati kita, dalam hidup kita, belas kasihan itu menjadi salah satu sifat, salah satu karakter yang kental dalam praktek hidup iman kita. Tuhan mau kita berbelas kasih sebagaimana Dia telah berbelas kasih kepada kita, lebih-lebih kepada orang-orang berdosa. Jauhkan iri hati, jauhkan tinggi hati, jauhkan perasaan merasa lebih baik dari semua orang lain, karena itu bibit-bibit kesombongan sudah muncul di sana. Baiklah kita terima orang lain apa adanya dan bergembira ketika ada orang yang hidupnya menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ikut bergembira, bukan malah curiga, bukan malah menerapkan stigma atau cap-cap tertentu kepada saudari-saudara yang barangkali pada masa lalu bersalah. Pada masa lalu mungkin jatuh dalam dosa, dalam kerapuhan manusiawi. Kita tidak tahu bagaimana usaha mereka untuk bangkit, bagaimana usaha mereka untuk kembali menunjukkan dirinya dalam kebersamaan dengan kita.
kita perlu sungguh-sungguh menghayati pesan Yesus hari ini. Yang kubutuhkan adalah belas kasihan, bukan persembahan. Selamat menyambut akhir pekan bersama keluarga, para sahabat. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, sebab pandemi corona rasanya semakin menunjukkan grafik yang meningkat saat ini. Dokter terbaik itu adalah diri kita sendiri. Orang yang mampu menyelamatkan kita sendiri adalah diri kita sendiri. Maka mari, saudari-saudara, terus memperhatikan, menerapkan dengan ketat protokol kesehatan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Salam 52, Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh Allah yang datang penuh belas kasih, menyapa, tinggal bersama, makan bersama dengan kami orang-orang berdosa. Engkau memanggil orang berdosa untuk ambil bagian dalam karya-karyamu. Namun seringkali kami merasa diri lebih baik dari orang-orang lain. Merasa iri, menjadi tinggi hati. Ampunilah kami dan beri kami kemampuan untuk terus-menerus mengusahakan agar hati kami penuh dengan belas kasihan, hati kami penuh dengan kepedulian, hati kami penuh dengan semangat bela rasa, belas kasih, semangat kepedulian yang telah Engkau tunjukkan dalam hidupmu, dalam perjumpaan dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang salah. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala rencana, karya, dan aktivitas kami. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.